Selamat pagi dulur. Hari ini rutinitas overhaul. Kita mulai perakitan dulur ya. Jadi pagi ini kita perakitan setelah selesai bongkar total, pencucian total, dan finishing dari seluruh part dari engine-nya PS120 ini. Ini engine PS120. Part semuanya kita cuci bersih, kita restorasi ulang semuanya. Jadi contoh aja seperti ini pompa oli kita finishing ulang biar cantik dulu ya, biar tampilan lebih menarik. Jadi bukan hanya menarik, jadi engine-nya ini pun kita overhaul total, mulai piston, ring, metal jalan, metal duduk semua baru. Kita utamakan kualitas dulu ya. Jadi tanpa kita overhaul akan sangat beresiko bagi si owner, si pengguna nantinya. Jadi ini bahan untuk genset dengan kapasitas generator 40 kVA, 120 PS. Jadi mulai dari ini headnya sendiri, klep ini semua baru, karena ya memang bawaan orinya yang lamanya itu udah nggak bisa dipakai. Jadi setting baru, bos klep baru, klep baru, dan di sepil piston pun juga baru karena dia oversize naik ke 50. Jadi kita oversize naik ke 50 karena oversize yang lama 25 itu sudah gap ringnya sudah terkikis, aus, jadi gap ring sudah tidak sesuai standar dulur ya. Jadi untuk mencapai titik kompresi yang bagus kita naikkan di 50 untuk oversize-nya. Nah ini ada sebenarnya ada dua komponen. Yang satu bloknya itu PS100, cuman masih belum kepegang. Soalnya ini kita fokus satu dulu jadi running, baru kita lanjut ke mesin kedua. Jadi ini kan blok depan, blok gear, blok depan 2, manifold 2, nah manifold api juga 2, manifold in 2, plat depan 2. Iya betul ya. Jadi ini sepil proses kita perakitan. Jadi kita benar-benar overhaul total. Karena pengalaman dulu kalau mau murah itu juga bisa, tapi resikonya sangat tinggi. Jadi kalau mau murah kita ndak overhaul, kita hanya perbaiki apa yang trouble aja, apa yang error saja. Cuma kita juga nggak bakal menggaransi itu. Cuma kalau ini kita overhaul total, kita akan garansi juga. Iya dulur. Jadi kalau saya sih, pedoman saya, prinsip saya, kalau unit ini tidak di overhaul total, yang jelas satu, kompresi itu tidak akan mencapai titik maksimal karena kebutuhan untuk genset itu dia beban manteng, dia tenaga, hubungannya dengan bos pump itu sangat beresiko kalau kita main hanya tenaga di bos pump tapi kompresi tidak dipikirkan. Itu tidak akan terjadi tenaga yang bagus dari output engine ini. Itu ya. Yang kedua, kalau ini kita packing set full ndak baru, yang jelas pasti ada kebocoran. Pemakaian kurang lebih 1000 jam nyala dari unit mesin ini pasti banyak kecacar solar, mulai solar, oli, banyak yang bocor itu loh ya. Karena apa? Mesin copotan saya yakin pasti dia sudah ngobos sekian persen.
Jadi bervariasi 20%, 30%, sampai 50% itu banyak saya menjumpai mesin copotan itu sudah ngobos. Tapi kalau orang yang kurang paham itu tidak akan paham mesin ini ngobos atau tidak. Jadi tetap bisa dipakai walaupun dia ngobos di 50%, ngobos di ringnya saja, ngobos di klepnya saja. Itu tetap bisa dipakai buat genset, tapi jangan berharap tenaganya bagus, terutama hashnya, RPM mesinnya bisa anteng gitu ya dulur ya. Jadi syarat utama kalau pengen unitnya itu bagus, gensetnya itu tenaga bagus, awet, saya tekankan sekali lagi, yang pertama, kemarin di video kemarin itu masalah oli kurang teratur, dia juga tidak akan memperpanjang umur mesin. Yang kedua, maintenance dari kita sendiri, si owner atau pemilik genset. Kalau maintenance-nya ngawur juga wassalam, nggak bakal awet itu ya dulur ya. Yang kedua, titik terpenting pun juga di headnya. Di headnya sendiri, kalau dia klepnya nggak benar-benar rapet, yang pertama itu kadang terjadi ngiler di manifold out. Kalau nggak gitu, yang jelas nggak bisa terjadi pembakaran yang maksimal. Jadi ini akhirnya nanti nozzle bermasalah, berpengaruh dengan kompresi lagi. Lihat dulu. Jadi kalau unit dari saya, starter ini kalau bawaan orinya masih bagus, kita masih pakai. Dinamo ampere orinya masih bagus, masih kita pakai. Gitu ya. Kalau kondisi sudah tidak bagus, kita ganti baru. Itu. Begitu juga meliputi mesin. Jadi ketika spare part dalam itu sudah nggak bisa dipakai, ya kita ganti baru. Gitu ya. Makanya saya sering bilang, overhaul total itu pasti habis 8-10 juta. Itu pun belum kalau nanti mesin ini kerusakannya rata-rata, kalau kita hanya overhaul dengan mesin oversize dan perbaikan di kruk as, itu ya habisnya segitu. Kalau sampai nanti blok bermasalah, head bermasalah lah, itu bisa menambah biaya lagi. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk overhaul ini tergantung kondisi mesin. Semakin buruk kondisi mesin, semakin banyak biaya yang dikeluarkan, karena akan merembet satunya ke satunya, itu semua berkaitan. Itu ya dulur. Oke, sekian spill review pagi ini. Nanti runningnya kita akan video kembali. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.